Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir, khususnya masjid kita bersama Al-Islah. Semoga dengan adanya majelis taklim pada pagi hari ini secara khusus dan aktivitas yang ada di Masjid Al-Islah secara umum, semoga masjid ini tambah makmur, tambah berkah, tambah manfaat, dan tambah berkualitas di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada setiap pertemuan selama Ramadan ini saya akan membawa materi 30 menit. Setelah 30 menit mungkin ada sebagian yang punya hajat atau mungkin ada keperluan, maka silahkan untuk bisa meninggalkan, dan bagi yang masih ingin lanjut sampai isyraq, insyaallah kita siapkan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan insyaallah Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima amalan taat kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin. Dan kita doakan pula kepada teman-teman kita atau kerabat kita yang sedang sakit, khususnya ayah ibunda daripada Bapak Rudi yang biasa merangkum, saat ini belum bisa hadir karena merawat ibunya di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Secara khusus ibunya beliau dan umumnya setiap orang yang sakit dari kalangan teman kita, kerabat kita, tetangga kita, siapapun dari kalangan orang muslim, semoga berkat Ramadan dipulihkan kembali, diberi kenikmatan sehat walafiat, diangkat semua penyakitnya, barokahnya bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita di Masjid Al-Islah ini, saya akan membawakan beberapa petikan dari hadis Riyadhus Shalihin yang fokus untuk membahas tentang Al-Quran, kelebihan Al-Quran, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana bentuk kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, karena bulan ini menjadi wadah, menjadi tempat di mana mukjizat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Kita tahu setiap para nabi, para rasul memiliki mukjizat, tapi semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi dan para rasul saat ini kita tidak bisa merasakan atau melihat. Hanya satu, yaitu mukjizat rasul yang berupa Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa tongkat, di mana sekarang tempatnya? Mukjizat daripada Nabi Daud kitab Taurat, mana sekarang kitabnya? Nabi Musa kitab Zabur, Nabi Daud, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Kita tidak bisa merasakan. Tapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan per huruf.
seperti apa yang dibaca oleh Rasul, harokatnya, hurufnya, ayatnya, suratnya tidak sedikit tambah atau berubah atau berkurang. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas utuh, sebagaimana malaikat Jibril menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan di malam Lailatul Qadar yang diisyarakan oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan oleh Allah bertepatan pada malam yang mulia, di bulan yang mulia. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar jatuhnya tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Diturunkan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz, lalu kemudian turun di tempat langit yang pertama namanya Baitul Izzah. Diturunkan secara global sesuai dengan urutan surat yang saat ini kita lihat di dalam mushaf. Mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai An-Nas. Pada malam itu secara keseluruhan 30 juzuk berada di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Ruangan, tempat penampungan Al-Quran secara keseluruhan. Lalu kemudian dari Baitul Izzah ke bumi itu turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan para sahabat saat itu. Makanya lihat, surat pertama kali diturunkan surat Nabi Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat yang keberapa? Bukan yang pertama. Kalau kita lihat mushaf sekarang, surat pertama suratnya nomor Al-Fatihah. Sedangkan Al-Alaq berada di juz yang ke-30. Sekian nomor, 10-an atau mungkin sudah sampai ratusan. Kenapa diturunkan pertama kali bukan Al-Fatihah? Jawabannya karena Al-Quran memberikan sajian paling istimewa, menyesuaikan dengan keadaan-keadaan sesuai dengan kebutuhan para sahabat. Berangsur-angsur turunnya Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Berapa? 23 tahun sesuai masa kerasulan Rasulullah. Rasul diangkat umur 40 tahun dan Rasul wafat umur 63 tahun. 63 dikurangi 40 sama dengan 23. 13 berada di kota Makkah dan 10 tahun berada di kota Madinah. Kalau kita lihat mushaf ada tulisannya surat Makkiyah, ada tulisannya surat Madaniyah. Surat Makkiyah surat yang diturunkan ketika Rasul belum hijrah. Berapa masanya? 13 tahun. Surat Madaniyah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Berapa masanya? 10 tahun. Dalam masa 23 tahun itu, masa penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ditutup oleh Allah Ta'ala surat yang terakhir ketika Rasul berada di Hajjatil Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-ayah artinya hari ini Muhammad, hari ini di tahun terakhir sebelum Rasul wafat, aku telah menyempurnakan Islam. Selesai. Para sahabat bahagia, kecuali satu yang susah. Semua para sahabat girang gembira, merasa senang karena Islam sudah sempurna, disaksikan langsung oleh Allah melalui ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ada satu sahabat yang cerdas,
Semua sahabat cerdas, ada yang paling cerdas, nangis, susah, gelisah. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq menangis, yang lainnya girang gembira, bahagia, kecuali beliau menangis. Ditanya, Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Ini Islam sudah sempurna, sudah komplit syariatnya, nggak tambah nggak kurang. Kita mestinya harus bahagia. Kenapa kamu menangis? Jawaban sahabat Abu Bakar, hei teman-temanku, kalau Islam sudah sempurna, berarti Rasul sebentar lagi pamitan. Gini bang, dan itu kita bisa nyaksikan. Kadang-kadang ada seorang kiai, orang ulama besar, bangun ini, bangun ini, bangun ini, sudah komplit semuanya, rapi semuanya, itu biasanya nggak lama. Biasanya apa enggak? Nggak lama, biasanya dipundut oleh Allah karena sudah selesai. Termasuk juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjatil wada, tahun terakhir Rasulullah mengerjakan haji, dan tahun terakhir Rasulullah mendapatkan ayat yang terakhir sebagai penutup mushaf, yaitu al-yawma akmaltu lakum al-ayah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Al-Quran, dan ayo kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hadis yang pertama saya kutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, monggo mbok bilih ngersake, insyaallah di cetakan kami tersedia. Okay. An Abi Umamah, diceritakan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Saat ini jarak antara kita dengan Nabi kurang lebih 1500 tahun. Tapi Allah mengabadikan mukjizat Rasul berupa sabda-sabdanya. Mereka para sahabat mendengarkan langsung dari Rasul, kemudian disimpan, diapalin, dibukukan oleh para ulama. Detik hari ini telinga kita dimuliakan oleh Allah, bisa mendengarkan persis seperti apa yang didengarkan oleh para sahabat, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan telinga yang mulia. Di zaman sekarang mungkin ada orang sudah sekian umur telinganya untuk dangdutan, telinganya untuk lagu-lagu, telinganya untuk hal-hal yang mungkin kurang diridai oleh Allah. Tapi telinga kita semuanya, alhamdulillah, melalui majlis ta'lim ini di bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah dengan mendengarkan sabda dari Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada telinga ini sehingga suka untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Rasul, mendengarkan ucapan-ucapan yang diridai oleh Allah. Dan semoga barokahnya kita mendengarkan hadis Rasul tercegah dari pendengaran-pendengaran yang merobohkan iman, yang membuat seseorang itu malas untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Rasul bersabda, iqra'ul Qur'an. Iqra'u, bacalah. Apa yang harus kita baca? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hadis ini memberikan anjuran kepada kita bahwa suatu saat Al-Quran nggak bisa dibaca. Kapan? Di akhir zaman.
Karena menurut keterangan mushaf ini akan diangkat oleh Allah. Mushaf yang saat ini ada di sekitar kita, kedepannya akhir zaman akan hilang, tiba-tiba lenyap, nggak ada. Orang nyari mushaf di toko nggak ada, di mesin nggak ada. Kenapa? Diangkat oleh Allah. Yang tersisa ada di dalam dadanya orang mukmin yang hafal Al-Quran. Makanya dari dahulu sampai sekarang kita dinasihati oleh Rasul, tolong cepet-cepet membaca Al-Quran. Kalau bagi yang hafal aman, karena dia hafal. Bagi yang belum hafal, cepet-cepet manfaatkan lisan kita, mata kita untuk jadikan fasilitas terbaik membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin, dikasih semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini tantangan bagi kita. Kalau zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'in mampu untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nggak ada gangguan. Zaman sekarang HP, Quran, milih mana? Halo. Ada majalah Quran, milih mana? Ada koran, ada Quran, milih mana? Ibu-ibu, sinetron atau Quran, milih mana? Jadi kalau kita hayati bahwa keberhasilan orang sekarang mampu untuk mengendalikan matanya dan lisannya dengan Al-Quran lebih tinggi derajatnya. Orang ibadah di tempat yang mendukung gampang orang ibadah, tetangganya ahli ibadah semuanya, gampang itu. Kenapa? Tempatnya mendukung, gangguannya nggak ada. Orang ibadah di tempat yang lingkungannya nggak mendukung, pahalanya besar. Sama pula saat ini, kalau ada orang betul-betul dia mampu membaca Al-Quran dengan adanya gangguan-gangguan, ujian-ujian yang ada di sekitar kita, televisi, ada HP, ada majalah, ada surat kabar, ada ini, ada, walaupun itu hal yang mubah, otomatis kita harus betul-betul lebih memperhatikan daripada Al-Quran. Apa alasannya? Kita lanjutkan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Di antara fungsi Al-Quran yang saat ini kita baca, nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat berarti dunia ini bakal sirna. Dunia ini bakal nggak ada. Istilah hari kiamat, hari di mana Allah Ta'ala akan mendatangkan manusia pada tempat yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat ini Allah Ta'ala atas kekuatannya mampu mewujudkan wujud Al-Quran yang saat ini kita nggak bisa melihat. Yang saat ini kita bisa melihat hurufnya, harokatnya, tulisannya. Tapi nanti di akhirat Allah Ta'ala akan mewujudkan Al-Quran dengan perwujudan yang sangat indah, yang sangat ganteng, yang penuh dengan cahaya. Apa tujuannya Al-Quran? Syafi'an, memberikan syafaat. Kepada siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada orang seandainya dia juga taat, dia juga ahli ibadah, cuma nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Bagaimana nasibnya? Mungkin dia bisa selamat dengan amal-amal taat yang lain, tapi untuk syafaat Al-Quran tidak. Karena Al-Quran hanya bisa memberikan syafaat untuk siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran.
Apa itu syafaat, hadirin? Syafaat ini adalah pertolongan. Syafaat adalah apa? Pertolongan. Kalau seandainya ada seseorang di dunia lagi butuh uang, atau butuh pinjaman, atau lagi ada hal-hal yang mendesak, tiba-tiba datang orang yang datang lalu membantu Anda, namanya orang yang memberikan apa? Syafaat, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah memberikan kemudahan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum hadis yang kedua, hadis pertama ini bisa kita ambil bahwa satu, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, tetap Al-Quran memberikan syafaat. Sekali lagi, Al-Quran memberikan syafaat walaupun si pembaca tidak tahu artinya. Beda dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Ada orang nih baca doa, tapi dia tidak tahu artinya. Dia dapat pahala karena doanya saja. Tapi kalau per huruf dari yang dibaca dia tidak tahu artinya, nggak dapat pahala. Ada orang baca kitab tulisannya bahasa Arab, sedangkan dia tidak tahu, maka kitab yang dibaca yang tulisannya bahasa Arab dapat pahala karena bacanya, karena dinilai termasuk membaca kitab. Tapi per huruf, per kalimah, per tulisan, selama dia tidak tahu artinya, nggak mendapatkan pahala. Azkar, zikir-zikir yang ada juga sama, kecuali Al-Quran. Al-Quran walaupun kita tidak tahu artinya, tetap mendapatkan apa? Pahala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, santrinya Imam Syafi'i. Beliau pernah atas izin Allah Ta'ala tidur, seakan-akan beliau dikasih kedekatan kepada Allah, lalu kemudian bermunajat, bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, apa amalan yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman? Kalau ulangi malih, apa amalan terbaik untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman? Saat ini kita nggak tahu sudah akhir zaman apa belum. Sampun apa tereng? Nah, tereng berarti mendekati kiamat nih Pak. Akhir-akhir zaman semacam ini, kira-kira amalan yang paling sahih itu apa ya Allah? Dijawab, tilawati kitabi ya Ahmad, baca Qur'anku wahai Ahmad. Baca Al-Quran. Imam Ahmad matur, Gusti, apakah harus paham? Karena Quran ini bahasa Arab. Kita ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Jawa. Apakah harus mengetahui artinya? 30 juzuk itu kita baca tiap malam, kita adakan tadarusan. Apakah harus tahu artinya? Kata Allah, baik tahu artinya ataupun tidak tahu artinya, ibadah yang paling utama adalah baca Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun bagi orang dari kalangan kita yang nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran, maka lebih mencintai firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, Al-Quran, daripada selain Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal. Ini pertama, bacalah Al-Quran baik kita tahu artinya atau kita tidak tahu artinya, yang penting dibaca. Oke Ustadz, kalau seandainya
saya dalam kondisi udzur, mungkin lagi junub atau mungkin ibu lagi datang bulan. Fikih mengatakan haram membaca. Membaca itu berarti ada suaranya, itu namanya membaca. Lisan digerakkan lalu kemudian keluar suara, itu yang tidak boleh. Tapi kalau cuma menggerakkan lisan digerakkan tanpa ada suara, maka boleh. Atau bacanya di dalam hati, dalam apa? Hati, itu yang boleh. Jadi ada 3 perincian. Kalau ada orang dalam kondisi udzur hadas besar, atau perempuan yang lagi udzur, haid atau nifas, haram membaca Al-Quran. Tapi diperbolehkan kalau sekedar, kalau Jawa ini jenenge umi-umi, apa? Umi-umi, bukan nabi-nabi, tapi umi-umi. Kenapa umi-umi ini, Pak? Mulutnya gerak tapi gak ono suarane, itu yang boleh. Bahasa Arabnya lupa saya. Dan boleh juga membaca melalui hati, kecuali kalau memang tujuannya untuk menjaga. Ada orang nih ya, punya kebiasaan pagi dan sore membaca Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain 3 kali. Apa tujuannya? Untuk menjaga malam atau siangnya. Ternyata pas saat itu dia junub atau pas saat itu dia sedang haid, bagaimana hukumnya? Tetap dibaca walaupun keluar suaranya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk Al-Quran, tapi tujuannya untuk menjaga diri. Termasuk contohnya kalau kadang-kadang ada azkar, zikir-zikir, di dalamnya disisipi Al-Quran, ada yasinnya, ada waqiahnya, atau mungkin ada petikan-petikan ayat suci Al-Quran, tapi berada di dalam susunan zikir. Seperti Ratibul Hajjat, kita lihat di dalamnya ada Quran, atau mungkin zikir-zikir yang lainnya, maka tidak apa-apa. Walaupun dia junub, walaupun dia punya udzur, maka hukumnya diperbolehkan, tidak ada masalah. Terakhir, contohnya jenengan badhe bepergian naik mobil atau sepeda motor, dianjurkan doa seperti Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu Quran. Malih ada orang meninggal dunia, kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Tapi boleh. Kenapa diperbolehkan? Karena ada sesuatu yang memalingkan dari Al-Quran, yang dibaca dengan tujuan untuk selain Al-Quran, yaitu tujuannya untuk supaya selamat ketika bepergian, dan tujuannya untuk mengucapkan tarjih bila songkawa dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk ahli Al-Quran dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran niki para rawuh, dia sifatnya kalau sudah kita perbanyak, dia nggak mau lepas. Gini bonggi, gini bonggi. Kalau orang itu sudah biasanya bacanya banyak, itu biasanya nggak bisa lepas. Tapi kalau sudah nggak pernah dibaca, melayu Quran ya, Pak. Itu keunikan dalam Al-Quran. Makanya disifati oleh Rasul seperti hayawan onta yang sedang lepas dari ikatannya. Al-Quran itu kalau sudah selalu dibaca, itu gandrung. Tahu gandrung, Pak? Nggak mau lepas. Kalau nggak dibaca sehari 2 hari, itu bawaannya rasanya kurang apa? Kurang serg. Kurang apa? Serg. Biasanya ngopi kok gak ngopi. Wonten kopi nih teman iki. Sebagian yang biasanya ngopi gak ngopi.
biasanya ini kemudian enggak ini. Quran gimana? Tapi ketika Quran ini sudah dijauhi oleh orang, dia lebih jauh. Bagaikan seperti onta, kalau onta ini diikat, itulah kondisi Quran. Kalau sudah sering-sering dibaca, kayak onta yang diikat. Tapi kalau sudah jarang dibaca, apalagi dijauhi oleh si pembaca, bagaikan seperti onta yang sudah lari, sulit untuk menariknya. Na'udzubillah. Maka kita tarik pelan-pelan dengan surat-surat yang mudah untuk kita baca. Satu, surat Al-Fatihah jangan ditinggalkan. Walaupun Al-Fatihah kemampuan kita, ini bulan Al-Quran, perbanyak baca Al-Fatihah. Imam Ghazali menganjurkan per hari 100 kali. Berapa? 100 kali per sekali, pahalanya 2/3 Al-Quran, yakni 20 juzuk. Kalau jenengan seandainya kesulitan membaca 20 juzuk karena berat atau kondisi, agungkan surat Al-Fatihah, baca dengan niat yang baik, sekali dibaca senilai 2/3 Al-Quran. Berarti kalau 100 kali, kira-kira berapa kali hataman? Monggo di total. Pak Haji Eka atau Meriki luar biasa loh. Yassarnal Quran, ini kemudahan bagi Allah. Kalau sudah dengan kemudahan ternyata kita nggak bisa, wallahu a'lam, nggak tahu mau nyari solusi yang bagaimana. Fatihah kita hafal, cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tidak mengizini lisannya untuk membaca firman-Nya. Disibukkan dengan ghibah, disibukkan dengan mencaci, dimusuhkan dengan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan lisan kita dicintai oleh Allah. Fatihah. Kalau seandainya ingin lagi supaya nuansa dan variasi dalam Al-Quran, ada Al-Ikhlas. Sekali dibaca sepertiga, 3 kali hatam Al-Quran. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Quran, bisakah kamu saat ini membaca 1/3 Al-Quran, 10 juzuk, 10 juzuk, bisa enggak? Para sahabat, ya Rasulullah, kaifa naqra, bagaimana cara kita bisa membaca sesaat ini? Butuh waktu lama ya Rasul. Kata Rasul, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup sekali Al-Ikhlas. Monggo kita hayati para hadirin. Nemen berarti kalau ada orang hari ini belum bisa sampai membaca 10 juzuk dengan modal yang sangat gampang. Apa modalnya? Sekali saja kita membaca surat Al-Ikhlas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa juzuk? 10 juzuk. Jangan tambahi 2 kali, 1 kali hataman. Ini Islam yang dibawa oleh Rasul, tidak memberatkan. Saya nggak bisa tadarusan karena nggak bisa baca. Saya bisa baca tapi kondisi tidak memungkinkan, tidak ada masalah. Islam tetap berusaha mengangkat derajatnya orang muslim. Bagaimana caranya? Ngaji, hadir majelis taklim, supaya kita bisa terarahkan. Dengan sesibuk apapun kita, Al-Quran tetap bisa memberikan syafaat dengan solusi yang paling ringan. Cukup dengan 3 kali Al-Ikhlas, kita sudah berapa kali hataman? Sekali hataman. Ping pindu pinten? 2 kali hataman, 6 kali, 9 kali, 3 kali hataman, dan seterusnya. Alhamdulillah. Tambah lagi nuansa yang baru, surat Al-Kafirun, sekali senilai 1/4 Al-Quran. Berarti 4 kali berapa? Hataman Al-Quran. Jenengan terawih
Masya Allah, rakaat yang kedua Al-Ikhlas 10 juzuk jenengan baca di dalam sholat. Masya Allah. Terakhir Zalzalah dibaca sekali senilai separuh Al-Quran 15 juzuk. Berarti kalau Zalzalah 2 kali hatam Al-Quran. Ini surat-surat yang pendek yang bisa kita manfaatkan.